Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunan Konsesal, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan saya sekarang sedang berada di SMA N 51 untuk mengerjakan PLP 1 atau pengenalan lingkungan sekolahan 1. Untuk progres selanjutnya bisa dilihat di video berikut. Jadi sebelum kita mulai membahas tentang hasil wawancara, pertama kita harus tahu dulu apa sih PLP 1 ini, untuk apa dilaksanakan. Nah, jadi PLP 1 sendiri bertujuan untuk membangun jati diri mahasiswa serta memperoleh pemahaman dan juga keterampilan mengenai pemanfaatan sarana, prasarana, manajemen lembaga, lalu ada juga kultur lembaga yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran di sekolah. Pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 kemarin, kami berhasil mewawancarai dua narasumber dari pihak SMA N 51 Jakarta. Yang pertama ada Ibu Kurniasi SPD selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, dan juga ada guru pendidikan bahasa Inggris yaitu Ibu Linatari SPD. Bersama wakil kepala sekolah, kami mewawancarai 6 aspek. Yang pertama ada karakter peserta didik, lalu yang kedua ada struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, yang ketiga ada peraturan dan juga tata tertib di sekolah, lalu yang keempat ada kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, yang kelima mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMA 1, dan yang keenam ada praktik pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Yang pertama mengenai karakteristik peserta didik di SMA N 51. Pihak sekolah biasa melakukan pemahaman karakteristik tiap pagi dengan melakukan acara seperti upacara siswa dari kelas 10 hingga kelas 12 jika pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Sedangkan untuk yang di rumah itu dikenal dengan cinta kebangsaan. Dan yang kedua ada juga mengenai literasi yang dilaksanakan pada hari Selasa dan juga hari Rabu. Lalu di hari Jumat ada juga tadarus yang dilaksanakan oleh siswa SMA 51 yang beragama Muslim. Sedangkan untuk yang beragama non-Muslim akan melakukan pemahaman rohani menurut agamanya masing-masing. Dan secara spesifik jika ingin penilaian karakteristik siswa dapat dilihat dari absensi kelas. Lalu untuk yang kedua ada struktur organisasi dan juga tata kerja di sekolah. Jadi untuk struktur organisasi SMA 51 ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu dengan wakil-wakilnya. Ada beberapa wakil kepala sekolah ini terdapat beberapa bidang seperti bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan juga bidang sarana dan prasarana. Sedangkan untuk tata kerja sekolah yaitu dari kepala sekolah akan meminta ke wakil, lalu para wakil di bidangnya masing-masing akan dibantu oleh staf. Lalu staf ini akan menghubungi guru sehingga kemudian dapat
diteruskan kepada para siswa. Lalu yang ketiga, mengenai peraturan dan juga tata tertib di sekolah. Jadi di kelas 10, yaitu pada saat proses PPDB, orang tua murid dan juga siswa diperkenalkan dengan peraturan dan tata tertib yang terdapat di sekolah. Kemudian pihak sekolah mengundang orang tua murid untuk membahas mengenai peraturan-peraturan tersebut. Dan pihak sekolah juga memberikan buku tata tertib terhadap siswa serta surat perjanjian, yang dimana pada saat kelas 10 siswa tersebut harus mengisi surat perjanjian dan disertai dengan materai. Lalu yang keempat, ada kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan di sekolah. Kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah berupa upacara yang dilakukan pada hari Senin, dan juga ada tadarus pada hari Selasa dan Jumat. Namun mengingat kemarin sedang dalam situasi pandemi, sekolah sejak bulan September lalu menyediakan Zoom yang berisi 1.000 partisipan sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial seperti upacara dan juga tadarus via Zoom meeting. Lalu yang kelima, ada kegiatan-kegiatan seperti kurikuler, kokulikuler, dan juga ekstrakurikuler di sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini terdapat banyak cabang di SMA 51. Namun yang terkenal dari SMA ini adalah cabang olahraga, terutama bola voli, di mana mereka dapat menorehkan banyak prestasi. Dan semenjak bulan September lalu sudah mulai latihan di sekolah untuk bola voli dan juga bola basket. Dan satu hal yang membedakan SMA ini dengan sekolah yang lain yaitu mempunyai ekskul jurnalis yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Lalu yang terakhir yaitu mengenai praktik-praktik pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Untuk praktik pembiasaan positif yang dilakukan saat pandemi melalui pembelajaran daring sangat disayangkan tidak ada. Akan tetapi jika pembelajaran tatap muka, seluruh lingkungan sekolah mengadakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Sedangkan berikut ini adalah 4 aspek yang kami wawancarai bersama guru mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, mengenai proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring maupun daring. Yang kedua, sistem penilaian pada pembelajaran daring dan juga luring. Yang ketiga, hambatan dan kendala yang dilalui selama pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah motivasi siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama, mengenai proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Aplikasi Zoom digunakan sebagai media pembelajaran, dan biasanya dalam satu materi diselesaikan dengan beberapa pertemuan. Jika pertemuan pertama biasanya guru menjelaskan dan memaparkan tentang materi-materi yang diajarkan. Di minggu kedua dan ketiga, giliran para siswa menampilkan PPT dan juga akan dilakukan tanya jawab. Itu semua dilakukan agar siswa dapat benar-benar memahami materi-materi yang diajarkan oleh guru. Lalu yang kedua, mengenai sistem penilaian di dalam pembelajaran luring dan juga daring. Terdapat perbedaan mengenai sistem penilaian, proses penilaian di via daring maupun luring. Karena di dalam
via daring atau online, para guru tentunya harus lebih mengerti tentang kondisi para siswanya. Seperti misalkan di dalam ulangan para siswa tiba-tiba kehabisan paket dan telat mengumpulkan ulangan. Nah, dari sini guru-guru biasanya meringankan siswa supaya dapat mengumpulkan ulangannya meskipun agak terlambat. Lalu yang ketiga, ada hambatan serta kendala yang dilalui selama pembelajaran daring. Hambatan-hambatan yang dilalui biasanya seperti jumlah kehadiran siswa yang tidak seluruhnya mengikuti pertemuan di Zoom meeting. Jika misalkan ada 40 siswa di dalam satu kelas, mungkin biasanya hanya setengah dari kelas itu yang mengikuti pertemuan. Kemudian ada juga kendala-kendala seperti tiba-tiba kehabisan kuota, kehabisan paket internet, dan juga ada beberapa siswa yang ponsel atau handphonenya harus bergantian di dalam satu keluarga. Jadi mereka bisa tertinggal beberapa pelajaran. Dan sebagai solusinya, sekolah ini menerapkan sistem blended learning, di mana 30% dari keseluruhan siswa di sekolah ini sudah melaksanakan PTM dan sebagiannya belajar di rumah. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai motivasi siswa selama pembelajaran daring. Biasanya para guru melakukan inovasi di dalam setiap kelas. Tidak selamanya guru-guru itu memberikan materi kemudian menyuruh siswa untuk menjawab soal. Biasanya dilakukan beberapa kuis dan akan ada reward bagi siswa-siswa yang mampu melaksanakan kuis tersebut, mengerjakan kuis tersebut dengan benar. Kemudian ada juga peran wali kelas di dalam pembelajaran daring ini, karena biasanya siswa ini malas mengikuti persekolahan dan pembelajaran. Di sini peran wali kelas yaitu menghubungi orang tua dari siswa tersebut supaya siswa itu tidak ketinggalan pelajarannya. Itu adalah rangkuman hasil wawancara kami bersama dua narasumber di SMAN 51, yaitu yang pertama ada Ibu Kurniasih SPD selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, dan yang kedua ada Ibu Linatari sebagai guru bahasa Inggris. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Billahi fisabilil haq, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.